Sebagai salah satu tujuan favorit berwisata, Bandung punya kebun bunga yang bisa dikunjungi di akhir pekan. Namanya Kebun Bunga Begonia Glory. Terletak di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, kebun ini didominasi oleh bunga balinea. Balinea adalah jenis bunga begonia Bali. Bunga cantik berwarna merah dan merah muda ini bisa tumbuh di dataran tinggi dan rendah dan berbunga di sepanjang musim. Tak hanya itu, bunga ini pun tahan cuaca panas atau hujan. Dan yang paling penting, mudah untuk dirawat. Tak hanya bunga balinea, ada juga bunga gomperna atau yang lebih dikenal dengan bunga kancing. Bunga berwarna ungu ini banyak ditanam sebagai tanaman hias untuk mempercantik halaman. Sama halnya dengan bunga balinea, bunga kancing juga dapat tumbuh dengan baik di daerah dataran tinggi dan rendah. Uniknya, bunga kancing ini dapat berbunga setiap waktu dan tidak bergantung pada musim tertentu. Nah, kalau tanaman yang satu ini tentu tak asing lagi. Ilalang. Namun ilalang di sini berbeda dengan ilalang yang sering kali kita temui. Bibitnya didatangkan langsung dari Australia. Tanaman yang sering kali dianggap pengganggu ini tumbuh cantik dan terawat dengan baik di kebun bunga Begonia Glory. Banyaknya jenis bunga yang ada di sini tentu saja membutuhkan perawatan, seperti harus disiram dengan rutin. Selamat siang. Apa kabar, Pak? Baik. Ganggu sebentar ya, Pak? Boleh, silakan. Perawatan ini kayaknya soalnya. Betul, kita ini kalau untuk bunga begonia atau bunga yang lain itu kan perlu adanya penyiraman. Betul. Kita harus rutin menyiram karena kalau tanpa penyiraman kita juga kan haus. Kasihan sekarang banyak angin atau yang lain. Jadi tapi catatannya penyiraman itu harus tepat karena kebanyakan orang salah menyiram, disangkanya menyiram tetapi malah membunuh tanaman itu sendiri. Oh gitu. Iya. Emang cara perawatan atau mungkin untuk teknik menyiramnya sendiri yang benar itu seperti apa sih, Pak? Oke, jadi pertama kita nggak boleh langsung ke daunnya, tapi baiknya ke tanahnya. Jadi lebih kemana, Pak? Ke sini kan? Ya, ke akarnya. Jangan langsung ke daunnya karena kalau daun nanti akan rusak terkena sinar matahari seperti itu. Di sini semuanya ada berapa jenis bunga, Pak? Di sini lebih dari 30 bunga karena kita memang menginginkan supaya konsumen yang datang atau pengunjung itu melihat berbagai macam bunga yang ada di sini itu tidak hanya satu jenis, tapi kita fokuskan untuk tanaman bunga begonia ini adalah tanaman yang bisa ditanam dari dataran rendah sampai dataran tinggi. Selain disiram, kita harus melakukan pemupukan karena pemupukan ini untuk ngasih makan ke tanaman. Ini kita namanya NPK. Ini jenisnya NPK ya? NPK, ini NPK 16-16-16. Artinya N-nya 16, P-nya 16, K-nya 16. Ini supaya kita memberikan makanan yang lengkap ke tanaman itu sendiri. Jadi ini hanya dikasih bisa 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali. Ini hanya sejumput aja, seperti ini. Sedikit ya. Segini. Kita kasih dalam satu pohon. Segini, Pak? Iya, betul. Segini Itu satu pohon? ya, seperti itu. Segini Cukup doang. segitu aja ya. Selain kebun bunga, di sini juga ada kebun sayur. Pengunjung bisa coba memanen, sekaligus diberi pengetahuan dan diajarkan bagaimana cara memanen yang benar. Ya, kita panen sayur. Ini namanya sayur pakcoy atau kita biasanya suka disebut sawi sendok ya. Karena bentuknya memang dia seperti sendok. Seperti ini. Kita bisa buka. Nih, kan kayak sendok.
Ada waktu-waktu tertentu nggak sih untuk memanen si pakcoy ini? Oke, kalau waktu-waktu tertentu sebetulnya baiknya itu pagi karena terlihat masih segar. Tapi kalau misalnya kita memang panennya itu kapan saja, karena kita kan membutuhkan itu tidak hanya pagi saja ya, tapi bisa pagi, siang, sore. Tapi sebaiknya itu pagi hari. Ya udah kalau gitu Pak, kita mulai yuk Boleh, panennya. boleh, silakan. Panennya seperti ini aja, kita simpan ini. Baik, itu tinggal dibuka ya. Ini dasarnya yang mana? Tinggal dipotong. Nih, kan? Oh, Nah, kan rapih ya. Bisa seperti itu ikannya. Puas memanen pakcoy, saya pun diajak ke kebun sayur yang lain. juga katanya di sini ada jagung yang siap makan ya Pak, tanpa direbus dan memang asli. Betul. Manis. Ya, ini namanya jagungnya, kita varietasnya adalah jagung bonanza. Kita bisa coba dan kayaknya ini udah ada yang siap untuk dipanen ya. Yang mana, Bisa, Pak? yang ini. Yang ini. Ya, ini bisa kayaknya. Boleh. Mau coba, ada pisaunya. Nih Pak. Mudah saja, ya, kita bisa cek. Ini biasanya satu jagung ini dia ada tongkolnya 2, ya kan? Makanya kita siapkan, diambil. Cukup bagus ini. Ini berapa lama Pak? 3 bulan atau setengah lebih? biasanya, 3 bulan setengah. Oh, kalau Ini yang lain kayaknya 3 kurang. bulan ya, Pak, ya? Itu dataran rendah. Oh, dataran Karena ini rendah. dataran tinggi, jadi kita untuk ininya lebih lama dibanding jagung jagung yang di dataran rendah. Nah, ini silakan. Ini bisa dicoba langsung mentah-mentah karena rasanya cukup manis. Mudah-mudahan sesuai dengan yang saya perkirakan dan bisa dicoba. Saya boleh coba ya Pak ya? Silakan. Ya, kita coba ya. Iya. Ini apa memang benar-benar manis dan ini memang benar baru dipanen? Ya, betul. Coba ya. Manis. Ya. Tak hanya bisa menikmati keindahan bunga dan petik sayur saja, Anda bisa sepuasnya berfoto selfie di sini. Ingin menguatkan identitas Bandung sebagai kota kembang menjadi alasan adanya kebun ini berdiri. Terlebih, kebun bunga ini kental akan wisata edukasi. Edukasi untuk anak-anak. Anak-anak kan biasanya kalau anak kecil itu kan lihat bunga tuh dipetik ya, terus suka diinjek-injek ya. Di sini kita berikan pemahaman bahwa bunga itu harus dirawat, tidak boleh dipetik sembarangan, harus disiram sehingga mereka pulang ke rumah punya pengalaman ya. Oh iya, nggak boleh dipetik ya, bunga di rumah juga nggak boleh dipetik. Nah seperti itu. Jadi dari kecil ya kita berikan pemahaman itu. Bagaimana? Cocok untuk wisata akhir pekan Anda bukan? Jangan lupa siapkan kocek Rp5.000 saja untuk masuk ke kebun ini. Sangat terjangkau bukan? Desi Juliani, Pugi Pramudia melaporkan untuk NET.